Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Tentu ya. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu kelima. Seperti biasa, kalau Minggu kelima kita selalu ibadah kebaktian gabungan. Ya betul, dari kelas apa ini Kak Dewi? Dari kelas Gabriel, Abigail, Ayu, Yolas, dan remaja ya. Jadi adik-adik remaja juga saat ini ikut beribadah. Oh iya, ada satu lagi hari ini yang spesial. Kalian tahu nggak hari ini apa Kak? Hari yang spesial. Ada yang tahu nih adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang nanya-nanya? Oh, hari ini kasih tahu deh Kak Dewi. Iya, hari ini Kak, hari ulang tahun GKPI. Oh, keberapa ya? Yang ke-56. Ke-56 adik-adik ya. Gereja kita sudah berusia 56 tahun. Nah adik-adik, minggu kemarin kita kasih ya ada lagu atau Mars yang Mars GKPI. Kita mau nyanyikan sama-sama ya. Sekarang ya Kak Dewi ya? Iya. Yuk, ayo kita berdiri. Yuk silakan. Shalom anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk kita memulai ibadah kita dengan sikap berdoa. Mari kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, barusan kita telah berdoa. Sekarang kita akan lanjut, mau bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu judulnya apa, Kak? Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik pasti bahagia dong di rumah ya. Apalagi kita harus bersuka cita saat ini merayakan ulang tahun GKPI. Yuk, kita bangkit berdiri lagi ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik, barusan kita membaca dan mendengarkan epistel. Apa itu epistel, Kak Ririn? Epistel itu adik-adik, nak cerita Alkitab kita hari ini. Oh ya, nah cerita Alkitab kita hari ini bertemakan bergotong royong. Ya, adik-adik, nanti kita akan mendengarkannya. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan bernyanyi ya, Kak Dewi? Iya, adik. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi. Lagu pujian yang berjudul apa? Alkitab Buku Terindah. Ini lagu baru ya adik-adik. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan
Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Ya adik-adik, barusan kita mendengarkan atau membaca petunjuk hidup baru. Nah, petunjuk hidup baru ini adalah ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ya, Adik-adik siap ya? Dihafalkan ya di rumah ya? Pastinya ya bisa. Nah, sekarang apa nih Kak Dewi? Adik-adik kita lanjut lagi untuk memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh pendeta kita. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dengan dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3. Ya, adik-adik mungkin yang kelas kecil bisa ikuti saja ya. Yuk, Mari kita bernyanyi adik. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan kehidupan, kekuatan, kesehatan hingga pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah Galatia 6 ayat 2. Yang ada Alkitabnya, mari dibuka ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak kami sekalian, bertolong-tolongan atau bergotong royong adalah ciri khas daripada bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Apakah artinya bergotong royong? Bergotong royong itu berarti bekerja sama, bahu-membahu untuk mewujudkan suatu rencana yang baik.
Kita sebagai manusia diciptakan Tuhan adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita lahir, kita tidak bisa langsung makan, tidak bisa langsung berjalan, pakai pakaian, sekolah. Tetapi kita ditolong oleh orang tua kita, ditolong oleh mama, bapak, dikasih makan. Jadi demikianlah Tuhan menghendaki semua umat Tuhan, semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus saling bertolong-tolongan, harus saling membantu, harus saling bergotong royong. Raja Daud bersama dengan bangsa Israel, mereka bergotong royong, mereka bekerja sama, bertolong-tolongan untuk membangun bait Tuhan. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa batu, ada yang membawa pasir, emas, dan lain sebagainya. Walaupun kemudian yang membangun bait Allah itu adalah anaknya Raja Salomo. Anak-anak kami sekolah minggu, siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, jelas hari Minggu, tetapi hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita, gereja GKPI. Ulang tahun yang keberapa, Dek? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Ya, benar. Ulang tahun yang ke-56 tahun. Di mana gereja kita GKPI berdiri tanggal 30 Agustus tahun 1964. Khusus gereja kita GKPI Resort Khusus Bandung Jalan Ciliung berdiri tanggal 17 September tahun 1964. Nanti kita akan merayakan. Tetapi karena pandemi Covid saat ini, kita tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu. Anak-anak kami sekolah minggu, apakah pesan daripada firman Tuhan hari ini? Bertolong-tolonglah kamu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Anak-anak kami, siapa di sini yang punya handphone, smartphone? Ayo tunjuk tangan. Semua ya, karena kita sekarang belajar jarak jauh. Jadi orang tua kita membeli handphone. Handphone itu untuk apa, Nak? Untuk belajar kan? Bukan untuk main game. Tetapi anak-anak kami sebenarnya sifat individualis, artinya sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat egoisme, itu adalah akibat daripada zaman yang maju ini, handphone ini. Misalnya, di situ bangun langsung pegang handphone, sampai tidur pegang handphone. Bapak, mama bilang sesuatu tidak dengar atau pura-pura dengar. Pura-pura tidak dengar. Oh, itu adalah lawan kata daripada bergotong royong. Oleh karena itu anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk bekerja sama, untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan. Misalnya, anak-anak ketika belajar, ada mungkin yang pandai matematika, bisa dia membantu adiknya, mengajari adiknya untuk menolong PR-nya. Ada mungkin yang pandai PPKN, bahasa Inggris, atau lain sebagainya. Jadi, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Atau bekerja di rumah. Anak-anak kami sebenarnya sudah bisa loh membantu orang tua kita di rumah. Misalnya,
cuci piring, untuk abang kakak yang sudah remaja misalnya, nyapu halaman, kutip sampah, bersih-bersih tempat tidur, lipat selimut, rapikan bantal, nyapu rumah. Jadi dengan demikian itu sudah bekerja sama. Orang tua, anak-anak bekerja sama. Sehingga orang tuanya tidak lagi selalu marah. Kalau orang tuanya tidak marah, berarti orang tuanya akan menjadi sehat. Kalau orang tuanya sehat, berarti orang tuanya dapat bekerja, dapat mencari nafkah untuk menghidupi, untuk menyekolahkan anak-anak kami sekolah minggu. Tetapi kalau anak-anak kami sekolah minggu hanya mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru sekolah minggu. Dia hanya mau mementingkan diri sendiri dengan memegang handphone, dengan main game, dengan Facebookan dan lain sebagainya, maka akan terjadi keributan, maka akan terjadi persoalan di rumah. Orang tua bisa menjadi marah, orang tua bisa menjadi sakit. Jadi itu tidak dikehendaki Tuhan. Jadi anak-anak kami sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau melakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi pekerjaan kita. Bahkan kita harus bisa membantu teman-teman kita. Itulah yang bergotong royong, itulah yang bekerja sama, itulah yang saling menolong. Firman Tuhan kan berkata juga, selagi ada waktu, maka berbuatlah baik kepada semua orang, terlebih kepada saudaramu seiman. Itulah pesan daripada firman Tuhan di minggu ulang tahun gereja kita yang ke-56 tahun. Sekarang anak-anak kami sekolah minggu, siapa di sini nanti yang mau membantu temannya, membantu abangnya, kakaknya, adiknya atau orang tuanya? Coba dulu angkat tangan, tinggi-tinggi tangannya. Ya, terima kasih. Demikianlah ya. Jadi dibantu adiknya, dibantu abangnya, dibantu orang tuanya untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita tidak boleh asik sibuk dengan diri kita sendiri, dengan handphone, dengan media sosial dan lain sebagainya. Amin. Kita kembali berdoa nak ya. Semua berdoa, lipat tangan. Kita bersatu kembali dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyapa kami, agar kami boleh selalu hidup bergotong royong, hidup saling tolong menolong, hidup saling membantu. Karena demikianlah yang Tuhan kehendaki, demikianlah kami menggenapi hukum Tuhan. Bapa, berkati anak-anak kami sekolah minggu, berkati mereka di dalam pertumbuhan jasmani rohani, berikan roh hikmat, pengertian dan kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang berhasil untuk bangsa negara, untuk gereja Tuhan, dan kebanggaan sukacita bagi orang tua dan keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, gereja GKP yang kami cintai. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang memakai gereja GKPI menjadi gereja saluran berkat, gereja yang misioner. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita Alkitab dengan tema bergotong royong.
Ya, dengan bergotong royong, pekerjaan kita akan menjadi mudah, menjadi ringan, dan terlebih apa adik-adik? Dengan bergotong royong atau saling menolong, kita sudah memenuhi hukum Kristus atau mentaati firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan lelah untuk kita saling tolong-menolong. Ya, jangan lelah seperti lagu yang akan kita nyanyikan dong, Kak. Iya, Kak. Ya, kita akan menyanyikan lagu Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak kami, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Amang akan membacakan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Saatnya kita akan menutup ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh pendeta kita. Oleh karena itu, kita ajak adik-adik berdiri Mari juga kita ya. berdiri. Adik-adik berdiri Dengan berdoa sikap. sikapnya bagaimana? Lipat tangan, Tutup tutup mata, mata, dan tundukkan kepala. tundukkan kepala. Kita mendoakan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati hidup kami. Pada saat ini, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, telah memberikan persembahan syukur kepada gereja Tuhan. Berkatilah ini menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di gereja Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang kami boleh semakin bersukacita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan 3 kali. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.